Halo guys, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Lagi apa kalian? Aku baru selesai nebas di belakang tuh guys. Itu yang kering tuh habis kita tebas, kita potong rumput-rumput keringnya supaya nggak tinggi. Dan ini lagi istirahat, rehat sejenak ya sebelum pulang ke rumah. Kondisinya sekarang ternyata beda banget ya. Semenjak harga BBM naik tuh ya, aduh hai, Pertalite udah 10.000, terus apa-apa juga jadi ikut naik ya, terutama harga pupuk ikut naik melejit tinggi ya. Susah nih kita kalau yang berprofesi sebagai petani kayak gini nih. Dan ada beberapa komentar ya di salah satu video, salah satu apa salah dua ya, ada beberapa komentarnya kira-kira seperti ini ya, kayak gini. Ini komentarnya ngasih saran untuk kembali lagi ke Jepang. Nah, selain di Indonesia usahanya bisa berjalan, katanya, nah dari Jepang juga bisa menghasilkan. Setelah berjalannya waktu dengan naiknya harga BBM, sering kepikiran juga jadinya aku dengan komentar ini guys. Siapa ini yang komentar ya? Betul sih pemikirannya kayak gitu. Apalagi kemarin kita habis mupuk sawit. Waduh, sekali mupuk 65 karung, ya tinggal dikalikan aja lah. Kawan-kawan yang tahu harga pupuk sekarang berapa kan? Dikalikan aja. Itu memang cukup lumayan berat ya kalau kondisinya sekarang, apalagi BBM BBM naik, solar naik, biaya transport untuk pupuk juga naik. Harga pupuk naik nggak turun-turun, aduh semuanya serba naik. Ada sedikit kepikiran juga sih untuk mempertimbangkan salah satu komentar yang telah kita tayangkan tadi ya, yang kita tunjukkan tadi. Jadi kepikiran ya kalau misalnya ada kesempatan dan bisa, mungkin ya kalau keadaannya masih seperti ini kan harga sawit malah ya stuck di situ, harganya di situ-situ aja lah ya. Malah kemarin tuh di berita terbaru tuh di Provinsi Riau malah turun sedikit ya. Ngeri juga sekarang nih harga sawit nih. Harga pupuknya nggak turun-turun, harga buah turun. Kalau misalnya harga buah turun, harga pupuk ikut turun sih masih balance ya. Kalau sekarang kayaknya nggak balance ya, nggak seimbang ya. Memang lumayan juga ya tantangannya ya berkebun di Indonesia nih ya. Yang skala perkebunan kelapa sawit aja lumayan agak berat di ongkosnya ya, di biaya perawatan dan lain sebagainya itu lumayan besar ya, apalagi yang di sayuran ya, aduh nggak kebayang deh. Kalau menurut kawan-kawan yang nyimak video ini, gimana menurut teman-teman atas komentar kawan kita yang tadi kita tunjukkan di layar, itu gimana pendapat kalian? Apakah aku tetap di Indonesia ataukah mencoba lagi berangkat ke sana gitu ya? Silahkan beri masukannya di kolom komen ya. Kalau di Indonesia ya saya aktivitasnya di kebun sih, di kebun kelapa sawit itu ya. Cuma nggak semuanya bisa terpegang masih ya, antara pemasukan dengan pengeluaran masih besar di pengeluaran ya, di pupuk ya. Pupuk tuh paling besar banget ya. Apalagi dengan areal yang segitu, waduh luar biasa ya. Jadwalnya 3 bulan sekali ya, mupuk tuh 3 bulan sekali kita. Per pokoknya itu 3 kg, jadi lumayan kerasa juga sih. Total keseluruhan seharusnya kalau untuk semuanya itu semua areal kebun dalam satu kali mupuk itu sekitar 220 karung ya. 220 sak pupuk ya. 220 sak pupuk ya. Kalau kita perhitungkan tuh segitu. Itu untuk kebutuhan setiap per 3 bulan sekali ya. Tapi kita masih belum mampu nyuplai 220 sak per 3 bulan. Jadi nyicil dulu guys. Kayak kemarin datangkan 65 karung kayak gitu ya. Per karungnya 50 kilo ya, tahu sendiri ya kawan-kawan ya. Kalau misalnya harga pupuk kayak zaman dulu sih enak ya. Kalau di perkebunan kelapa sawit nih nggak bisa pakai pupuk subsidi soalnya. Jadinya pakainya non subsidi ya, ya tahu sendirilah yang harganya segitu ya.
standarnya kira-kira ya segitulah, kira-kira lumayan. Jadinya agak bengkak juga ya. Diperparah lagi dengan kenaikan harga BBM ini, jadi memperberat keadaan sih. Jadi apa namanya, untuk transportasi bawa pupuknya itu dari gudang ke ini apa namanya, kebun itu bisa naik ya. Kalau sebelumnya itu sekitar 3.500.000 per rit ya, 3.500.000 itu per rit, 3 sampai 3.500.000. Mungkin sekarang bisa naik ya untuk apa, biaya transportnya aja ya, itu bukan biaya beli pupuknya ya, untuk transportnya aja, bawanya aja itu mungkin sekarang sekitar 4 juta sampai 4.500.000 atau sampai 5 juta mungkin per unit ya. Per unit itu satu rit ya, satu rit mobil dam gitu ya. Nah itulah, lumayan agak pusing juga guys. Dan kabarnya yang di Jepang juga, bos saya dulu yang di Jepang, yang di Ibaraki, itu pun mengalami apa namanya, keluhan yang sama ya di Jepang. Harga pupuk mahal, obat-obatan ikut mahal juga, naik semuanya, semua serba naik juga di Jepang. Dan bos aku bilang ke junior aku yang di sana itu, malah mau mengurangi tenaga kerja kayak gitu guys. Jadi sebelumnya kan kita kerja 4 orang ya kalau dulu aku di Jepang dia mau mengurangi tenaga kerja menjadi 3 orang untuk per tahun depan kayak gitu guys. Karena apa ya, karena segala macam tetek bengeknya naik juga di Jepang, juga mengalami kenaikan juga harga pupuk tuh ya. Harga pupuk naik, harga obat-obatan naik, terus harga sayur pasang surut juga kayak gitu ya. Sama di Indonesia juga lah keadaannya seperti ini. Bahkan kabarnya petani karet ya, petani getah karet itu pun sekarang lagi apa ya, tergerus juga nih sekarang. Enggak cuma harga sawit aja kemarin yang tergerus ya, sekarang harga karet juga jatuh ya. Punya paman saya itu sekarang hanya dibeli 6.000 ya per kilogramnya. Pusing guys, padahal dulu harga karet itu mencapai, pada zaman Pak SBY bisa mencapai 19.000, bahkan bisa mencapai 20.000 ya. Kemarin di tahun ini ya, di tahun ini sempat naik di harga 12 ribuan kalau nggak salah, 12.000, 10.000 karet tuh ya. Tapi sekarang ternyata amblas juga guys, amblasnya nggak tanggung-tanggung, separuh juga ya, hampir mirip kayak sawit ya. Karet ini malah sudah sejak lama ya hancurnya ya. Memang keadaan sekarang memang nggak menentu ya, apalagi yang berwira swasta kayak gini ya. Kalau yang posisi jadi pegawai mungkin agak nyaman ya, karena mereka setiap bulannya pasti ada masuk ya, ada masukan. Sementara kayak kita gini, yang swasta kayak gini ya, harus benar-benar apa namanya, mengadu nasib benar-benar lah ya. Dan dengan keadaan seperti ini ya, semenjak harga BBM naik, jadi berpikir juga saya tuh dengan salah satu komentar yang telah kita tayangkan tadi itu. Jadi kepikiran untuk kembali lagi ke Jepang untuk nambahin modal untuk beli pupuk ya. Karena pupuk ini ya, bisa teman-teman bayangin sendirilah, kalau 220 karung kali 500.000 aja, 500.000 nggak dapat guys pupuk yang bagus. NPK itu kalau yang bagus ya rata-rata 570 hampir 600 ya, bisa dikalikan sendiri lah ya. Jadi lumayan ya. Lumayan berat di pupuk sekarang ya. Mudah-mudahan pupuk bisa turun lah ya. Kalau pupuk turun sedikit, harga jual hasil kebun kita naik ya, kita masih bisa ngimbangin. Tapi sekarang kayaknya lagi belum bisa ngimbangin ya. Ditambah dengan solar langka lagi kan, solarnya langka luar biasa, jadi merembet kemana-mana. Ekspedisi naik ya, harga barang kalau udah sampai lokasi naik juga. Aduh pusing bener ya. Oke guys, kalau teman-teman punya saran dan masukan silahkan coret-coret aja di kolom komen ya. Thank you. Semoga kita baik-baik aja ya di negeri kita yang keadaannya mungkin bisa dibilang ini menjelang inflasi atau udah inflasi ya. Inflasi ya mungkin ya. Nah, kita harus lebih safety sih. Dan apa namanya,
planning kita harus punya planning B sih. Kayak kita udah punya plan juga ternyata meleset juga ya. Udah punya planning ternyata meleset juga ya. Kita meleset gara-gara kemarin pas harga jatuh dibanting sampai 600 itu jadinya kepleset. Harusnya kalau nggak kayak gitu masih di harga tinggi ya, nggak di puncak ya, bertengger di tengah aja di sekitaran 3000 kita masih mampu lah ya untuk mendorong supply pupuknya ya. Jadi kalau supply pupuk berkurang jadinya buah berkurang juga guys. Kalau di perkebunan sih kayak gitu. Nah, kayak gitulah guys ya. Mudah-mudahan kita baik-baik saja, mudah-mudahan kita sehat terus, rezekinya lancar terus. Segala upaya yang mau kita jalankan ada jalan keluarnya ya guys ya. Yuk, thank you untuk sharing sore ini. Karena ini udah semakin sore, mau coba nebas-nebas sedikit lagi, bersihkan sedikit lagi, habis itu mau pulang. Thank you. Yuk, selamat sore. Assalamualaikum.